Halo teman-teman sekalian, kembali lagi bersama kami Frater Projo Regio Barat dalam program Katekese. Teman-teman sekalian, pada tanggal 22 Februari hari ini, Gereja Katolik memperingati pesta tahta Santo Petrus. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah teman-teman, gereja itu bersifat apostolik, di mana gereja itu harus menunjukkan atau menampakkan ciri-ciri rasuli. Karena itu dibangun di atas para rasul, dengan Kristus sebagai batu penjurunya. Tentu pula dengan Petrus sebagai kepala Dewan para Rasul itu. Seperti yang Yesus sendiri kehendaki pada kita semua. Nah, konsekuensi atau akibat dari gereja yang mempertahankan sifat gereja yang apostolik adalah mempunyai suksesi apostolik tentunya. Dengan adanya suksesi apostolik, maka kedudukan para rasul dan Petrus sebagai kepala Dewan para Rasul dapat tergantikan atau bisa digantikan. Nah, dengan demikian, kelangsungan gereja itu dapat terjamin, tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus sendiri untuk gerejanya. Nah, teman-teman sekalian, suksesi apostolik dalam gereja perdana itu bisa kita lihat pada misalnya pergantian Yudas Iskariot oleh Matias, ya. Kemudian pengangkatan beberapa diakon dan lain-lain. Nah, cara tersebut dilakukan dengan penumpangan tangan. Nah, suksesi apostolik itu dipertahankan oleh gereja Katolik dan juga gereja Ortodoks. Kita juga percaya bahwa meskipun Alkitab itu tidak secara tegas menyatakan tentang suksesi apostolik tersebut, tetapi Alkitab telah memberikan gambaran tentang hal itu. Dan tentu saja juga tradisi suci juga menegaskan hal yang sama. Nah, gereja yang mempertahankan suksesi apostolik memiliki ciri-ciri antara lain mempunyai kesatuan dalam hal iman, ajaran, tata ibadat, hierarki, dan lain-lain. Dimanapun komunitas itu berada, di mana gereja sekarang sama seperti gereja para rasul, di mana para jemaat bertekun dalam pengajaran para rasul tentunya. Nah, di mana gereja yang sekarang itu juga sama seperti gereja pada zaman bapak-bapak gereja dan akan tetap sama sampai kepada akhir zaman nanti. Nah, istilah tahta suci berasal dari bahasa Latin Sancta Sedes, artinya kursi suci. Hal itu bermula dari upacara penobatan uskup Roma, yaitu Paus. Nah, tepatnya katedra yang berarti kursi atau tahta. Itu melambangkan kedudukan dan wewenang Bapa Suci atau seorang uskup dan tempat di mana ia tinggal dalam wilayah yang termasuk wewenangnya. Nah, di sini tahta suci menunjuk pada kursi pemerintahan gereja universal. Nah, secara geografis kursi pemerintahan ini berada di keuskupan Roma tentunya yang kita ketahui. Nah, dalam istilah pemerintahan yang sesungguhnya, tahta suci secara spesifik menunjukkan pada kedudukan Bapa Suci yang berdasarkan tugasnya, yakni sebagai wakil Kristus dan gembala gereja semesta, mempunyai kuasa penuh, tertinggi, dan universal terhadap gereja. Dan kuasa itu selalu dapat dijalankannya dengan kebebasan. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Konstitusi Dogmatis tentang Gereja nomor 22 dan diperluas hingga ke Kuria Romawi yang terdiri dari Sekretariat Negara atau Kepausan kita menyebutnya, Dewan Urusan Umum Gereja, kongregasi-kongregasi, pengadilan-pengadilan, dan lembaga-lembaga lainnya. Ini bisa kita lihat dalam Kitab Hukum Kanonik nomor 360. Nah, istilah tahta suci juga disamaartikan dengan istilah tahta apostolik. Kitab Hukum Kanonik mendefinisikannya sebagai tahta apostolik atau tahta suci dalam kitab hukum ini. Dimaksudkan bukan hanya paus, melainkan juga sekretariat negara, dewan urusan umum gereja, lembaga-lembaga lain,
atau kuria Romawi kita sebut ya, kecuali jika dari hakikat perkara atau konteks pembicaranya ternyata lain. Itu bisa kita lihat dalam KHK nomor 361. Nah, jadi teman-teman, istilah tahta berasal dari bahasa Latin seperti yang kita tahu tadi, sedes. Sesungguhnya merupakan istilah teknis bagi semua keuskupan dan tempat kediaman para uskup. Sebagai contoh, Monsinyur Agustinus Agus adalah uskup dari Tahta Pontianak dan katedral kediamannya adalah Katedral Santo Yosep yang tentunya berada di Pontianak juga. Nah, katedral juga adalah tempat katedra atau tahta uskup. Pada awalnya sedes menunjukkan pada gereja-gereja yang dibangun atas dasar para rasul, dan di kemudian hari secara istimewa terbatas pada 5 tahta patriarkat besar ya. Yang pertama itu adalah Roma, Konstantinopel, Alexandria, Antioquia, dan Yerusalem. Yang menarik, hingga saat ini keempat gereja-gereja patriarkal ini atau gereja-gereja ortodoks timur mengakui keunggulan Roma dan juga mengakui primat kehormatan Bapa Suci. Nah, teman-teman sekalian, pemahaman dan susunan ini tercermin dalam maklumat para paus. Sebagai contoh, Paus Gelasius pertama menyatakan es ergo prima Petri Apostolis sedes, yang artinya karena itu pertama-tama adalah tahta Rasul Petrus. Sementara dalam Liber Pontificalis oleh Paus Leo ketiga tercatat sebagai berikut: Nos sedem apostolicam qua es caput omnium Dei ecclesiarum judicare non audemus, yang berarti kami tidak berani mengadili tahta apostolik yang adalah pemimpin dari segenap gereja-gereja Allah. Nah, jelas istilah tahta suci dan tahta apostolik di sini mengalami perkembangan hingga secara spesifik menunjuk pada wewenang Bapa Suci dan keuskupan Roma. Nah, teman-teman sekalian, sungguh menarik bahwa setiap tanggal 22 Februari itu gereja kita merayakan pesta tahta Santo Petrus. Kalau kita pikir merayakan pesta sebuah kursi ya, dalam tanda petik, terasa janggal menurut kita. Nah, saat kita pertama kali mendengarnya, tetapi kursi yang dimaksud itu menunjukkan pada primat atau wewenang yang dipercayakan Yesus Kristus kepada Santo Petrus, di mana keduanya secara bersama-sama merupakan suatu kekuatan pemersatu bagi segenap gereja. Nah, jadi sungguh tahta suci yang sesungguhnya dirayakan dan dihormati. Primat dan wewenang ini dilambangkan dengan kursi Santo Petrus yang ditempatkan dekat dinding di belakang altar utama pada Basilika Santo Petrus dalam suatu pahatan karya seni oleh seorang artis bernama Bernini. Pahatan tersebut merupakan wadah religiu dari apa yang secara tradisional diyakini sebagai kursi asli atau katedra Santo Petrus. Dan lagi, yang terpenting itu sebenarnya bukanlah hal keaslian dari kursi itu sendiri, melainkan apa yang dilambangkan oleh kursi tersebut, yaitu tahta suci. Semoga katekese ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati.